Iya. Ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustaz. Disebutkan oleh Ustaz bahwa wanita penghuni surga adalah wanita yang banyak anaknya. Lalu bagaimana dengan ibu yang memiliki banyak anak namun tidak sabar dalam mengurus dan mendidik anak-anaknya? Apakah juga akan masuk surga? Lalu bolehkah memberi jarak kelahiran dengan alasan finansial belum stabil? Syukron wa jazakallahu khairan. Naam, ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan wanita penghuni surga, beliau tidak hanya mengatakan dia banyak anaknya, tapi beliau menyebutkan kriteria lanjutan. Kullu waludin wadud. Wanita penghuni surga itu adalah wanita yang subur, yang banyak anaknya, dan dia itu penyayang. Wadud. Wadud ini artinya yang mencintai dan dicintai. Dia mencintai anak-anaknya dan anak-anaknya cinta sama emaknya. Yang tentunya orang ini adalah orang yang ngerumat anaknya, sabar. Bahkan dilanjutkan hadis itu, idza zalamat, kalau perempuan ini menzalimin suaminya, atau dia menyakiti suaminya, atau disakiti sama suaminya, ini wanita penghuni surga ini akan datang kepada suaminya. Dia meletakkan tangannya di tangan suaminya sambil mengatakan, la adzuku bi ghumdin hatta tarda. Aku tidak akan memejamkan mata sampai engkau ridha sama aku. Ini wanita penghuni surga. Dan ternyata wanita yang seperti ini jarang. Siapa ibu-ibu yang kalau disakiti sama suaminya minta maaf sama suaminya? Bukan menyakiti suaminya, disakiti sama suaminya, itu minta maaf. Dari baiknya perempuan ini, perempuan itu kalau menyakiti suaminya atau disakiti suaminya, muter-muter mau minta maaf, yang ada malah neng-neng, suaminya didiamkan sama dia. Jadi bukan hanya banyak anaknya, tidak. Jadi wanita ini wanita soleha. Tambahannya dia sabar, punya anak banyak, capek punya anak ini. Anak merasakan bagaimana istri anak ketika hamil, ketika mau lahiran, mempertaruhkan nyawanya. Kemudian bagaimana dia harus menyusui anaknya, capek. Tapi ternyata dengan semua kelelahan itu dia tetap wadud, mencintai, penyayang. Jadi bukan hanya banyak anaknya tapi tidak penyayang dan tidak pandai bersabar. Kalau memberi jarak kelahiran alasan finansial, enggak. Kalau masalah rizki, Allah mengatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Tadi juga disampaikan bahwa anak-anak kita itu tidak makan dari rizki orang tuanya, dia makan dari rizki dia sendiri. Makanya ketika seorang wanita umpamanya dia hamil dan dia tahu kondisi ekonominya sedang tidak baik-baik, apa yang harus dia lakukan? Apa jemaah? Kerja, usaha, tawakal. Di antara pintu rizki yang paling dahsyat itu adalah tawakal. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Pasti Allah akan kasih rizki kepada kalian seperti Allah kasih rizki kepada burung. Burung itu ada yang punya tabungan, ada yang punya kulkas. Tidak ada.
Burung itu tidak menyimpan. Dia makan hari itu, ya habis hari itu. Dia dapat makanan hari itu, kata Nabi SAW, taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pagi berangkat lapar, kosong perutnya, pulang kenyang. Besok, ya besok apa kata besok? Tawakal. Tapi sebagian kita enggak. Bukan berarti menyimpan tidak boleh. Boleh menyimpan harta untuk keperluan, tapi yang tidak boleh adalah bersandar, bergantung, bertawakal kepada harta kita. Bergantunglah kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillah, izin bertanya. Istri si fulan selingkuh. Kemudian istrinya mengaku bahwa saat ini dia tengah hamil dan bayi dalam kandungannya adalah hasil zina dengan selingkuhannya. Lalu anak siapakah bayi tersebut kelak? Anak siapa? Syama. Rasulullah SAW mengatakan, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut pemilik ranjang. Anak itu ikut suaminya perempuan ini selama suaminya tidak menafikan dari anak itu. Dan buat bapak biologisnya yang berzina itu batu, artinya dirajam dia. Apakah doa ibu saat marah ini akan Allah kabulkan, Ustaz? Setelah si ibu sadar, dia menyesal akan ucapannya. Ya, ahibati fillah, yang pertama, kita itu boleh doa minta kematian kalau kematian itu baik, karena kita itu nggak tahu. Jadi kayak orang tua lihat anaknya, Allah ambillah dia ya Allah. Engkau nggak tahu, boleh jadi anak ini sekarang nakal, tahun depan dia jadi baik, bahkan dia bertobat kepada Allah. Siapa yang nggak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dia dulunya ingin membunuh Nabi SAW, kemudian dia menjadi pembela dakwah ini. Maka buat sang ibu, cabutlah doanya. Kalau dikatakan mungkinkah Allah kabulkan? Mungkin Allah kabulkan. Maka adalah sang ibu mencabut doanya, diganti doa kebaikan. Minta supaya anaknya dijadikan anak yang soleh solehah. Seperti itu. Ustadz, suami bekerja di lembaga perbankan dan setiap tahun ada bonusan. Bagaimana bila kita berangkat umroh haji dengan uang bonus tersebut? Apakah halal diterima ibadah kita? Jemaah, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyibah. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Makanya orang yang berangkat umroh, yang berangkat haji, dia nanti akan ambil miqat untuk berganti pakaian, untuk masuk ke ibadah umroh atau haji. Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk melaksanakan umroh.
Kalau ternyata hasilnya atau bekal yang dia bawa, biaya yang dia keluarkan untuk berangkat ibadah itu haram, maka akan dikatakan kepada orang ini, la labbaik wala sa'daik, zaduka haram, warahilatuka haram. Enggak ada, engkau enggak disambut kedatanganmu. Bekalmu haram, pembiayaanmu haram, kendaraanmu haram. Gimana engkau mau diterima umroh dan haji? Maka yang harus dilakukan bagaimana mengajak suami untuk bertobat dan hijrah meninggalkan pekerjaannya. Karena itu akan berdampak kepada amal ibadahnya. Apalagi yang amalan itu pakai harta, yang hartanya dari hasil yang tidak baik. Minta saran dan tips agar menjadi istri soleha. Terkadang lepas kontrol menghadapi tingkah pasangan dan anak yang sangat menggemaskan. Nah, ibu-ibu tahu bahwa ibu-ibu nggak lama di muka bumi ini. Jadi kalau bicara bagaimana tip menjadi wanita soleha, maka yang pertama adalah niat. Memang benar-benar niat mau jadi wanita soleha, niat mau masuk surga. Setelah niat, pelajari. Ternyata jalan menuju surga itu terjal, melelahkan, berat, susah. Makanya sebagian orang itu nggak jadi masuk surga ketika dia melihat jalannya berat. Maka hendaklah para wanita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau bicara bersabar, kebanyakan wanita itu pandai bersabar. Ana pernah dikirimin satu potongan video tentang seorang wanita yang curhat kelakuan suaminya. Suaminya suka marah, temperamental, ini itu. Komentarnya itu ribuan. Ana baca komentarnya. Ternyata rata-rata komentarnya mengatakan, ya Allah ibu sama kayak aku. Ya sabarlah. Di bawahnya sama. Ternyata perempuan itu sabar, tapi bersyukur jarang. Kalau dapat suami baik, dia nggak bersyukur. Dia minta lebih. Dia minta suaminya lebih baik lagi. Dan kalau suaminya berbuat salah, kebaikan suaminya dia lupakan. Maka tolong para wanita ketika dia berkhidmat kepada suaminya, yang kata Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang wanita yang paling baik, apa kata beliau? Kriteria pertama sallallahu alaihi wasallam, allati idza nadharta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Sepertinya kita ini perlu kampanye masalah berhias. Biasanya salon-salon itu tulisannya salon apa? Salon pengantin. Iya. Rias pengantin. Kalau bisa diganti nanti. Rias istri. Kebanyakan rias itu rias pengantin, rias wisuda, rias apa lagi? Banyak riasan. Ana belum pernah dapat, ya mungkin Ana belum melihat ya, rias istri. Karena banyak yang berpikir istri nggak perlu lagi bersolek. Padahal wanita yang paling baik adalah yang kalau dipandang menyenangkan hati. Teka sudah tua. Kan sekarang ada bedak yang 2 cm, 3 cm. Yang perempuan itu bisa kelihatan cantik buat suaminya. Tapi memang kebanyakan wanita itu cantik kalau mau keluar rumah ya. Itu yang pertama. Kalau dilihat menyenangkan hati, kalau disuruh nurut sama suami. Kadangkala istrinya minta sesuatu, kata suami janganlah, sudah nurut sama suami. Yang kalau suaminya sedang tidak di rumah, dia menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Barakallahu fikum.
Iya, ini bagaimana hukum menyekolahkan anak kuliah di luar negeri? Ya tergantung negerinya yang mana, luar negerinya itu di mana. Jangan sampai anak-anak itu kita tempatkan di tempat yang membahayakan keimanan mereka. Apakah UIM sekarang menerima mahasiswi? Wallahu a'lam ya. Kalau Anda dengar terakhir itu ada mahasiswi yang diterima di sana, cuma apakah sudah dibuka untuk mahasiswi luar negeri? Wallahu a'lam. Mungkin bisa dicari informasinya. Telah tidak diperbolehkan puasa sunnah. Lebih baik melayani suami dengan prima. Kok tidak diperbolehkan? Tidak boleh wanita puasa sunnah kecuali izin sama suaminya. Kalau suaminya ada di rumah. Kalau suaminya di luar kota nggak perlu izin sama suami. Suaminya merantau nggak perlu puasa sunnah aja. Tapi kalau suaminya ada di rumah karena takut suaminya punya perlu, maka dia minta izin kepada suaminya. Apakah suami sebagai musuh karena istri tidak boleh puasa sunnah? Enggak. Tadi suami jadi musuh kalau melarang istrinya puasa sunnah, sedangkan dia ada di luar kota. Kecuali sang suami tahu istrinya ini lemah. Anak punya ibu kadang-kala dimarahin sama abah puasa, jangan puasa. Karena abah tahu sedang sakit, sedang nggak sehat. Kalau puasa drop nanti. Tapi kadang-kala perempuan ini maksa, maka hendaklah dia nurut sama suaminya kalau larangan suaminya beralasan. Barakallahu fikum. Ustadz, bagaimana kalau seorang ibu menyebut anak perempuan yang telah menikah dengan sebutan binatang, setan, dan semoga hidupnya tidak pernah bahagia, hanya karena dia ingin tetap bersilaturahim dengan keluarga ayahnya. Ayah dan ibu sudah bercerai dan ibunya berselingkuh dan menikah dengan selingkuhannya. Iya, ini berkaitan dengan ibu yang melaknat. Itu kenapa banyak wanita masuk neraka, karena kadang-kala dia suka melaknat. Abaikan laknatnya, karena doa keburukan, padahal dia tidak dizolimi. Yang boleh doa keburukan itu siapa? Orang yang dizolimi. Orang dizolimi itu umpamanya mobil ana dicuri orang, atau ada tetangga yang berbuat buruk kepada kita. Kita boleh doa keburukan buat tetangga kita. Tapi yang dilakukan ibu ini nggak benar. Dan Allah tidak mendengarkan doa yang seperti itu. Perceraian itu seharusnya hanya memisahkan hubungan suami istri, tidak memutuskan silaturahmi. Maka nggak usah didengarkan, tetap engkau sambung silaturahim dengan bapakmu, tapi kalau bisa tanpa ibumu harus tahu. Tanpa ibu harus tahu. Nah, bagaimana menyikapi masalah ini Ustadz? Anak-anak usia PAUD dan TK ini biasa di sekolah umumnya banyak belajar dan menggunakan musik atau melodi. Sedangkan secara syariat musik itu haram. Di daerah sini masih sulit mencari sekolah yang benar-benar menerapkan no musik. Bagaimana menyikapi ini Ustadz? Bikin sekolahan. Jamaah, ini solusi. Bikin sekolahan. Jadi anak kepingin perempuan-perempuan ini menjadi wanita perintis kebaikan. Ketika dia melihat dia nggak mungkin milih sekolah umpamanya, sedangkan ada banyak orang yang ingin anaknya hafal Quran, ngaji, doa, bukan malah joget-joget. Nggak perlu sekolah berjoget itu. Orang di rumah kasih TikTok, insya Allah 2 hari langsung jadi ahli joget dan bernyanyi. Maka ketika ada masalah kita harus cari solusi. Dan solusi yang terbaik adalah bagaimana bikin sekolah TK ini murah dan mudah. Jangan berpikir ya Allah Ustaz harus keluar fulus. Enggak, bisa sewa rumah, kontrak rumah, tinggal cari guru. Ya Allah, guru TK itu digaji berapa jamaah? Digaji berapa guru TK itu? Ada yang guru TK di sini? Berapa gajinya guru TK? Berapa anda tanya? Berapa UMR?
Tuh lihat 200, ya Allah, dosa orang-orang ini. Iya, padahal kita titip anak kita sama mereka. Alhamdulillah. Maka tadi usahakan, niatkan kita untuk memberikan solusi, membuat sekolahan-sekolahan yang, apalagi anak itu kalau bicara sekolah TK PAUD itu bukan sekolah yang harus sebenarnya. Bisa sekolah di rumah, yang penting bagaimana dia bisa baca, dia bisa nulis, dan dia punya hafalan Al-Quran, hafal doa-doa, maka bisa bikin kumpulan anak-anak yang belajar di rumah atau bikin sekolah sendiri. Barakallahu fikum. Izin bertanya, bagaimana dengan orang tua yang sudah mengasuransikan biaya pendidikan anaknya? Apakah ini termasuk halal apa haram akan biaya pendidikan anaknya? Jazakallahu khair. Ini jemaah, tadi kita sebutkan ya, bagaimana anak itu ternyata membuat orang tuanya melakukan tindakan apa saja demi anak-anak. Bicara asuransi, asuransi itu kan sebagai bentuk jaminan biar anaknya ke depan itu dapat mengenyam pendidikan. Kalau asuransinya halal, ada asuransi ta'awuni, tapi kebanyakan enggak. Asuransi ini asuransi konvensional ya, yang nyari laba, nyari keuntungan. Maka ketika kita menyimpan uang, lalu uang itu ada tambahannya, maka itu adalah riba. Dan bagaimana anak kita dibiayai dengan sistem riba? Apa yang perlu dilakukan? Tabung untuk masa depan anakmu. Beli emas 1 gram ya, taruh ya. Kalau dikatakan iya ini untuk pendidikan anak-anak, seperti itu. Tapi jangan sampai. Nah, Masya Allah, ternyata sudah habis waktunya jamaah. Mohon maaf, itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.